Di KUHP itu tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa tersangka tidak boleh ditangkap, wajib diperiksa terlebih dahulu. Tetapi pertama, hakim telah membengkokkan isi daripada pasal 31. Yang dari Amerika, dari apa dan semuanya. Ini Indonesia, Pak. Indonesia itu berlaku hukum apa? Eropa kontinental. Kita itu baku, Pak. Kita itu ada sumber hukum. Sumber hukum itu adalah undang-undang. Kalau Anglo-Saxon kan putusan hakim menjadi undang-undang. Kita itu beda total, Pak. Sistem hukum di dunia ini ada Eropa kontinental, ada Anglo-Saxon, ada keamanan. Lebih bagus. Saya peringatkan Anda asas perbuatan tidak bersalah. Bukan dari AF. Keterangan. Kau baca dulu di BAP. Pengadilan Negeri. Baca. Ini keterangan daripada saksi. Jadi keterangan pada saksi. Kalau 8 orang memberikan keterangan, saya percaya. Tapi kalau hanya 1 orang memberikan keterangan, saya tidak percaya. Ingat itu kuncinya. 8 orang menyatakan hal yang sama. Berarti betul. Kalau 1 orang menyatakan hal yang berbeda, keterangan daripada tidak bisa. Ya, tidak bisa. Assalamualaikum. Halo guys. Kita kembali berjumpa di video reaksi. Dan kali ini kita akan sama-sama melihat video yang menurut saya menarik untuk saya tampilkan atau saya reaksi setelah sebelumnya Rasman yang membuat resah ya dalam kasus Pinas Cirebon atau Peggy Setiawan. Kali ini setelah Peggy dinyatakan bebas, ada lagi nih guys praktisi hukum yang menurut saya ini menarik untuk saya tampilkan buat Anda semuanya. Dia seolah-olah melawan keputusan hakim guys, yaitu hakim melawan keputusan Hakim Eman Sulaiman. Kita lihat videonya. Artinya tafsir hakim salah? Ya salah, sangat keliru. Nah, sangat kalau maka yang dalam hal ini begini. yang jelas saya hanya menyarankan pada pihak Polda Jawa Barat khususnya ini kan, buat laporan ke KJ bahwa dalam hal ini telah terjadi namanya penyalahgunaan di luar kewenangan yang ada. Dalam hal ini etika telah dalam hal ini yang dilanggar. Terkait tadi sama pelanggaran yang silakan saja kalau mau melakukan itu seperti yang dilakukan oleh Polda NTT sama Baris yang kami lihat bahwa kedudukan putusan terhadap putusan ini Peggy Setiawan tersangkanya dia sudah clear, sudah tidak ada kaitan. Memang sejak awal kami melihat bahwa sebenarnya persoalan ini kan kita melihat dari seluruh bukti. Ini selalu dikaitkan Setiawan adalah Peron. Ini yang menjadi diskusi kami dengan tim-tim bahwa ini bukan, ini adalah figur yang berbeda. Makanya kami sangat confident pada saat mengajukan permohonan ini di bagian mana? Kami sebutkan itu pada saat pihak termohon mengajukan bukti surat. Kemudian begini Mas. Di KUHP itu tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa tersangka tidak boleh ditangkap, wajib diperiksa terlebih dahulu. Tetapi pertama, hakim telah membengkokkan isi daripada pasal 31 yang dimana. Nah di sini Bapak pengacara atau praktisi hukum namanya itu siapa? Predik. Nah, Bapak Predik ini dengan sangat jelas ya menyebutkan bahwa hakim itu salah. Kita lihat guys selanjutnya. Apa tanggapan dari kuasa hukum Peggy nanti? Tidak ada kata-kata pasal tidak bisa masukkan ke DPO. dalam Mahkamah Konstitusi itu yang menjadi rujukannya. Kalau kita berbicara masalah DPO, maka rujukannya adalah perkap. Rujukannya adalah perkap. Iya kan? Bawah KUHP. Penentuan DPO di dalam perkap nih, dalam perkap nomor tahun 2012 itu jelas sekali harus dulu dilakukan pemanggilan baru menetapkan orang. Tidak DPO. ada telah 3 kali dipanggil tidak hadir, bisa dimasukkan ke sana, jangan dibalik. Pernah dipanggil. Tidak ada. Sama sekali tidak perlu dipanggil. Kalau itu dalam pemeriksaan orang DPO, kalau orang tersangka dipanggil 3 kali nggak datang masuk DPO. Tidak pernah dipanggil, Mas. Itu tidak benar. Tidak pernah dipanggil. Berarti Bapak Predik ini nggak paham ya dengan kasus ini mungkin. Kan atau pura-pura nggak paham kali ya. Kan si Peggy ini sekalipun tidak pernah dipanggil oleh penyidik.
tahu-tahu sudah dinyatakan sebagai DPO atau tersangka. Dan pernyataan atau tanggapan dari Bapak Predik ini langsung guys terbantahkan oleh praktisi hukum atau oleh ahli hukum, ahli pidana. Kita lihat videonya. KUHAP itu dari Amerika, dari apa dan semuanya. Ini Indonesia, Pak. Indonesia itu berlaku hukum apa? Eropa kontinental. Kita itu baku, Pak. Kita itu ada sumber hukum. Sumber hukum itu adalah undang-undang. Kalau Anglo-Saxon kan putusan hakim menjadi undang-undang. Kita itu beda total, Pak. Sistem hukum di dunia ini ada Eropa kontinental, ada Anglo-Saxon, ada common law, ada sistem hukum komunis, sistem hukum Islam, sistem hukum Hindu, dan beberapa sistem hukum. Sekarang tidak ada satu negara pun di dunia dalam penerapan hukum, dalam pembuatan produk perundang-undangan, saklek dan mutlak menggunakan satu sistem hukum. Semua negara sudah hybrid, termasuk KUHAP kita, KUHAP hybrid. Jadi tidak benar kalau dikatakan saya pengajar KUHAP, saya membentuk tim pembentuk RUU KUHAP. Dan dalam RUU KUHAP yang baru, hybridnya luar biasa. Jadi sistem hukum yang ada di dunia tidak ada lagi yang mutlak. Demikian, mohon ini tidak diperdebatkan di sini. Ya itu yang saya katakan tadi, kalau ini bisa satu sesi perdebatan lagi soal sistem hukum. Bagaimana guys pendapat Anda tentang Bapak Predik tadi yang dengan tegasnya atau dengan lantangnya beliau menyebutkan bahwa Eman Sulaiman itu membengkokkan. Wah, membengkokkan besi kali Pak, dibengkokkan. Tapi langsung dipatahkan oleh yang benar-benar mempunyai ilmu atau ahli dari hukum atau ahli pidana guys. Oke, kita langsung saja ke video berikutnya, yaitu video masih terkait dengan Rasman, yaitu anak buahnya tapinya ini guys, saudaranya mungkin kali ya, yaitu si Pitra guys, berdebat dengan tim kuasa hukumnya Saka Tatal. Kita lihat langsung. Di sini Polri memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada Ibtu Rudiana karena berhasil membongkar kasus pengeroyokan ataupun pemerkosaan ini. Peggy bisa melaporkan Rudiana. Bahwa Rudiana melakukan suatu laporan palsu dan itu merupakan satu kejahatan. Saya luruskan di sini. Ibtu Rudiana ini dia akan mendapat laporan nama-nama 11 orang itu dari AEP. Ini awal pangkal muasal ya. Iya, 11. Iya. 8 AEP melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Ya kan? Makanya 11. Nah, di situ pernah terjadi pembicaraan Ibtu Rudiana dengan AEP. Ibtu Rudiana mengatakan kalau mereka datang kumpul-kumpul, kabarkan saya. Nah, yang mengabarkan siapa? AEP kabarkan ke Ibtu Rudiana. Berarti cepu ya? Ya, kayak cepu gitulah. Kemudian Ibtu Rudiana datang ketika mereka lagi kumpul-kumpul. Ditangkaplah sama Ibtu Rudiana. Ya kan? Nah, dibawa. Gak pernah dipanggil padahal sebelumnya. Langsung ditangkap, bukan dipanggil. Ini kesaksian daripada para terpidana loh. Bisa saya luruskan. Jadi gini, jadi ini kesaksian para terpidana yang 7 orang, karena 7 orang yang bicara. Nggak sopan banget sih ya si Pitra ini, orang lagi ngomong langsung nyeletuk aja dia ngomongnya. Saya yakin bahwa 7 orang dan orang bicara itu kesaksiannya lebih bagus. Saya peringatkan Anda asas perbuatan tidak bersalah, bukan dari AEP. Keterangan. Kau baca dulu di BAP. Negeri. Baca. Ini keterangan daripada saksi. Jadi keterangan para saksi. Kalau 8 orang memberikan keterangan, saya percaya. Tapi kalau hanya 1 orang memberikan keterangan, saya tidak percaya. Ingat itu kuncinya. 8 orang menyatakan hal yang sama. Berarti betul. Kalau 1 orang slow aja. Keterangan daripada tidak bisa. Ya, Ibtu Rudiana. Tidak bisa. Keputusan pengadilan. Dan terbukti sehebat apapun Rudiana menggunakan 7 Agustus. tuduhan. Ya, ingat dulu. Tunggu dulu dong. Ya, pada tanggal 27 Agustus 2016 bahwasanya Ibtu Rudiana ini diberitahukan oleh Aibtu Sulaiman, ya. Biar clear ini semua di sini. Berarti yang pernah apanya?
kenapa sih stasiun TV ini suka banget ya mengundang orang-orang yang kayak gini yang membuat resah aja ini? Apakah anak Aibtu Rudiana ini bernama Muhammad Rizki? Jadi dia sehingga Aibtu Rudiana itu berangkat ke RSUD Gunung Jati. Setelah dicek bahwasanya dia melihat anaknya telah terbaring mati di situ. Di tanggal 28-nya itu almarhum ini dikebumikan di desa Jatiwangi. Dan langsung fokus saja. Tunggu dulu. Iya. Anda jangan potong dulu. Ngapain senang cerita-cerita kesana situ. Gitu loh. Kemudian melakukan investigasi. Jadi, tunggu dulu. Pada tanggal 29-nya itu, karena dia curiga kematian anaknya ini jangan. Mana ada orang 11 orang melakukan pembunuhan setelah itu kembali ke TKP. Tidak pernah ada kejadian gitu. Masa habis membunuh kembali ke TKP. Sehingga pada tanggal 31 ya, pada 8 orang memberikan kesaksian yang lebih valid daripada 1 orang. Karena dia ketemu ayah dan Recoh guys, recoh. Orang yang memberikan kesaksian ini. Kalau 1 orang itu udah ada kesaksian gitu loh. Tanya dari semua saksi yang direkam. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah membebaskan mengabulkan pra-peradilan Peggy. Keterangan Jaya dan Sudirman. Jadi tidak perlu mereka iya. Bang Fitra tahan dulu. Bang Nikolai tahan dulu. Bang Farhat silakan. Oke, gantian. Turut berduka. Sekarang Bang Farhat lu bicara. Terus itu. Kita itu sebagai lawyer itu punya peran dan tugas sebagai penamping, sebagai tersangka. Nggak ada aturan sebagai saksi. Saya heran mereka ini mendampingi saksi. Uang saksi ini hilang. Bos, bukan saksi, kita terlapor kalian kita di sini. Saya hadirnya di praktis hukum. Kita politiknya pada saat ketika ini orang lagi ngomong malah dipotong, dia ngomong lagi. Emang kurang ajar nih si Fitra ini ya. Ini pada perkara nomor 16 maupun pada perkara nomor 4 yang dimana hakim telah menghukum 7 orang sebagai serata semua. Jadi jangan bilang saksi. Kemudian coba. Mungkin hari ini saya berdoa ditutup mulutmu, tapi hatimu dibuka supaya kamu tahu bahwa Indonesia saat ini menyorot. Bang Farhat, sana naturalnya telah mati dan meninggal 2 anak manusia. Saya yang awalnya dibilang laka lantas ternyata itu adalah pembunuhan maupun di mana hati nurani melihat itu? Pertimbangan hakim dalam dakwaan Sakatata, Peggy dituduh memperkosa. Dalam dakwaan 5 orang, Peggy dia hanya memegang 2 dada. Tapi pada kenyataannya Peggy dibebaskan, makanya cacat semua, kronologis rusak semua. Dan 7 terpidana harus dibebaskan. Bang Farhat mau melaporkan Pak Rudiana? Pak Rudiana akan laporkan. Termasuk pengacara-pengacara yang banyak ngomong ini akan kita laporkan juga. Kita akan laporkan balik. Laporkan. Iya, kenapa sih si pengacara seperti Fitra ini di undang-undang bikin resah aja, bikin jengkel aja. Orang lagi ngomong dia malah motong, malah ngomong nyerocos, nggak berhenti sok paling bener aja sih dia ini, Fitra ini. Aduh, gimana guys pendapat Anda tentang si Fitra ini yang selalu saja menyudutkan pihak terpidana atau pihak tersangka, seolah-olah apa yang dia katakan itu adalah kebenaran. Tentu kita juga sebagai netizen berhak dong menilai, dan juga kita juga mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah di kasusnya Pina Cirebon ini. Betul nggak guys? Gimana nih guys dengan orang yang satu ini yang selalu saja menyerocos, pada saat orang lagi ngomong dia malah nyerocos terus. Gimana pendapat Anda tentang Fitra ini? Apakah si Fitra ini juga perlu nih guys diserbu? Silahkan berikan tanggapan Anda di dalam komentar. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video hari ini atau video reaksi kali ini. Masih banyak video tentang kasus Pina Cirebon ini yang menarik untuk kita simak dan kita tonton guys. Dan semoga saja kasus Pina Cirebon ini cepat selesai dan tentunya pelaku pembunuhan yang sebenarnya itu benar-benar ditangkap dan dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke guys, sampai di sini dulu video reaksi kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video saya ini sampai habis.
Saya doakan semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga tentunya rezeki yang berlimpah lagi berkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum.